Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini jadi saya tuh ada layangan baru nih guys. Ini namanya layangan peteng kalau di sini. Ini khusus daerah Carita. Jadi bentuk layangan peteng ini di sini seperti ini teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Tuh teman-teman. Ya kalau dibilang mirip seperti layangan doger ya kalau di Jakarta dan Tangerang, tapi di sini namanya layangan peteng. Ini dikasih peteng teman-teman. Ini baru jadi ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum tahu layangan Carita nih kayak gini ya teman-teman. Saya bikin plastik warna merah merona kan. Oke teman-teman, jadi di sini saya pengen ngasih info atau ngasih tutorial ya teman-teman, biar kalian paham ya teman. Oke, sebelum kelanjutan videonya saya minta bantuannya, jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman, biar channel Abang Maher makin eksis dan makin berkembang ya teman-teman. Amin. Oke teman-teman, jadi di sini saya punya layangan khas Carita. Saya ini dulu ya, saya kasih lihat nah, biar kalian paham ya, buntutnya kayak gini nih, bawahnya segitiga, jadi kayak gini. Oke teman-teman, tuh udah paham kan bulatannya kayak gini. Oke, saya yakin kalian juga pasti bisa. Intinya buat pemula nih. Oke, buat pemula, kalau bikin layangan itu jangan terlalu kaku atau terlalu keras ya. Jadi biasain kalau bikin layangan buat pemula nih yang agak lentur-lentur aja. Jadi di sini saya mau ngasih info nih teman-teman, dan bagaimana sih buat layangan awet, tahan angin besar, angin kecil, dan awet sampai lama. Oke teman-teman, jadi saya sudah ngalamin ya. Jadi layangan saya tuh umurnya bisa sampai 5 tahun, itu masih bisa diterbangin. Oke, kenapa teman-teman layangan saya seperti itu? Jadi saya kasih penahan ya teman-teman. Nih, jadi saya biasanya kalau bikin layangan itu dikasih penahan seperti ini ya teman-teman, ditambahin bambu. Tapi buat layangan ukuran ini ya 1,5, 2 meter, 3 meter. Tapi kalau layangan kecil nggak usah. Biasanya kalau layangan kecil anginnya lebih kecil dan masih bisa nahan. Tapi kalau angin gede kan butuh angin yang besar, sangat besar, dan tekanan anginnya juga lebih besar, sehingga harus ada penopang seperti ini ya teman-teman. Jadi ini ada fungsinya teman-teman. Jadi fungsinya biar layangan kuat, bambunya nggak cepat patah, diterjang angin besar dan angin kecil. Jadi layangan kita awet sampai tahunan. Kemarin layangan saya awet yang 5 tahun, sayangnya nyangkut, nggak bisa diambil sama orang. Jadi ya nggak awet lagi karena udah diambil sama orang. Sebenarnya awet, dikit lagi 6 tahun. Terus yang satu lagi ini ada, cuman juga diambil sama orang lagi. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan kupas tuntas ya teman-teman. Yang pertama yang tadi saya bilang, ini penahan. Jadi layangan ini jadi awet sampai bertahun-tahun karena ada penahan ini nih. Jadi mau angin gede dia nggak cepat patah, atau dia buat nahan angin besar nih. Tapi dengan catatan bikin layangannya jangan terlalu kaku ya teman-teman. Jadi dibikin agak lemes nih, di sininya nih lemes. Pokoknya nih ini lemes. Sininya juga lemes. Di sini jadi kita kalau mau kasih penahan di sininya jangan terlalu kaku atau besar bikinnya. Jadi agak-agak kecil. Jadi nanti daya penopangan dari sini ya teman, dari penahan tuh. Penahannya yang ini nih. Sampai sini aja nih, atau sejengkal lah, seginilah, nggak apa-apa, atau segini juga nggak apa-apa. Jadi fungsinya itu teman.
Terus saya mau ngasih info lagi nih masalah tentang seperti tali ini. Biasanya bikin layangan ada yang memakai tali seperti ini atau tidak, itu selera teman. Tapi di sini menurut saya ini ada fungsinya teman-teman. Jadi di sini saya akan kupas tuntas nih. Jadi fungsi tali ini bukan sebagai variasi teman-teman. Jadi ini supaya layangan gampang cari angin, terutama, dan bikin bulatan jadi sama karena diukur dari sini ke sini, ukurnya misalnya 5 cm, misalnya 15 cm, dan ke sana juga talinya harus 15 cm biar bulatannya itu sama. Dan ini juga agar bulatan itu sama, misalnya ini panjangnya 10 cm, sebelah sini juga 10 cm, jadi diukur juga teman-teman di sininya. Kalau di sini 5 cm, di sini 5 cm, panjangnya 10 cm, di sini 10 cm, yang di bawah juga sama. Jadi kita tuh paham bikin layangan jadi mudah, jadi layangan gampang naik ya teman-teman. Intinya pemula tuh pertama jangan kaku-kaku, dibikin agak lentur, agak lemes kayak gitu. Jadi nanti kan ditarik pakai tali ini, ketarik tuh sehingga menjadi bulatan. Nah itu jadi dia kan agak melengkung begini nih tuh fungsinya tali itu, jadi angin gampang masuk teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Terus apa lagi teman-teman? Di sini pokoknya saya akan kupas tuntas nih biar kalian paham. Terus kalau kita menyampul layangan nih, diusahain itu sangat-sangat ketat atau jangan kendor ya teman-teman. Jadi fungsinya apa sih biar ketat atau kencang? Fungsinya biar gampang angin masuk, karena kalau ini ketat sampulnya, angin cepet datang. Jadi ini layangan langsung kaget kena angin seret, dibanding yang sampulnya kendor itu lama, dapat anginnya agak lama, jadi agak nunggu. Tapi kalau ini tidak. Jadi gitu teman-teman, paham ya teman-teman? Semoga paham ya. Pasti paham, jangan semoga, apa-apa berdoa itu harus pasti, jangan sepakai semoga biar kita terkabul. Apalagi teman-teman? Oke teman-teman, jadi sampulnya harus kencang ya teman-teman. Jadi fungsinya menyampul dengan kencang itu layangan gampang kena angin. Jadi kena anginnya enggak nunggu teman-teman, jadi langsung naik seret gitu. Terus memasang tali goci nih, ini juga kan baru nih. Usahain masang segitiganya itu jangan terlalu lebar, misalnya dia segini nih lebarnya, jangan ya teman-teman. Jadi fungsinya segini nih, saya biasanya bikin segini atau segini lah, lebih baik kecil fungsinya, jadi kecil, enggak lebar terlalu lebar fungsinya. Jadi layangan itu gocannya enak dan gampang cari angin juga karena dia gocannya leluasa. Intinya gitu teman-teman ya, pasti kalian paham. Jadi kayak gitu aja pokoknya. Bikin tali goci juga jangan terlalu lebar, minimal sejengkal untuk layangan besar ya. Tapi kalau untuk layangan cuma 1,5, setengah jengkal tuh, setengah jengkal lah, setengahnya nih segini. Jadi fungsinya biar layangan enggak terlalu ketarik nih. Jadi bulatannya itu tidak terlalu ketarik sama tali timba. Terus dia minimal harus melewati ini, tali timbanya harus melewati bulatan. Jadi layangan tidak memaksakan, terbangnya enak dan tidak memaksakan. Jadi dia gocannya enak, gampang cari angin juga. Terus patokannya di tengah-tengah ini, misalnya kita mau ikat, jadi diginiin seret sampai sini, disatuin sampai sini teman-teman ya, kayak gitu teman-teman. Lalu nanti saya ajarin. Oke teman-teman nih, jadi saya udah bikin tali timbanya, udah saya ikat, tapi belum saya belum saya setting. Jadi biasain kalau mau nyeting layangan enak, bentar ya teman-teman. Jadi biasanya saya nih patokannya di tengah-tengah sini teman-teman. Jadi kita samain dulu nih di sini,
Biasanya saya di sini nih, di atas sini teman-teman. Nih di sini biasanya. Kalau mau di tengah-tengah sini boleh, tapi saya biasa kalau di tengah-tengah sini layangan gocannya kurang. Tapi kalau di sini agak naik ke sini nih, gocannya enak nih teman-teman biasanya. Tapi pastiin ininya di tengah-tengah dulu teman-teman. Ini belum saya setting lagi, nanti saya setting. Ini bekas yang kemarin nih, jadi saya ini dulu. Ini hanya tutorial teman-teman ya. Jadi pastiin tengah-tengah dulu, baru kita settingnya di sini. Panjangnya segini nih, di atas tengah-tengah. Nah habis itu baru kita segini nih, baru kita tarik ke samping. Nah segini teman-teman. Jadi pastiin bikin tali timba harus lewatin buletan ya tuh. Jadi kayak gini teman-teman. Insya Allah biasanya layangan gocannya enak, tapi dengan catatan juga nih, sendaren sama ininya udah pas ya. Nah udah ya, pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga kalian paham, semoga tutorial ini bermanfaat. Inilah layangan carita yang saya buat, ini hanya hiburan ya teman-teman. Saya jangan lupa bantu like dan subscribe ya teman-teman channelnya Abang Maher, agar Abang Maher makin berkembang. Oke, nanti nih saya mau coba kalau nggak hujan, karena lagi musim hujan ya teman-teman. Hujannya ada tapi jarang-jarang juga, tapi gerimis-gerimis terus. Oke teman-teman, sekiranya cukup videonya sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Abang Maher, agar Abang Maher makin semangat bikin tutorialnya teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam dahmak, salam satu langit.